wajib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya terbersit di benak ini untuk menyampaikan sesuatu kepada kita terkait dengan keagungan Muharram itu, tapi dari sisi lain. Yakni pembukaannya begini. Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja memasukkan kita ke surga sekalipun kita itu brengsek. Allah juga bisa memasukkan kita ke neraka sekalipun kita itu soleh. Artinya untuk masuk ke surga sebetulnya bagi Allah mah nggak perlu kita soleh. Untuk memasukkan kita ke neraka bagi Allah mah nggak perlu kita itu jahat. Orang jahat sama Allah bisa dimasukin ke surga, orang baik bisa dimasukin ke neraka. Puyeng-puyeng dah. Puyeng ya, puyeng dikit. Ulangi, ini premisnya. Bagi Allah, artinya dari sisi Allah, bukan dari sisi kita nih. Kita ngomongin dari sisi Allahnya. Allah itu bisa saja memasukkan orang baik ke neraka, bisa. Bisa memasukkan orang jahat ke surga, bisa. Artinya untuk masuk surga sebetulnya nggak perlu jadi baik. Kalau Allah mau mah masuk aja. Untuk masuk ke neraka juga tidak perlu jahat. Kalau Allah mau mah orang baik juga bisa dimasukin ke neraka. Cuma Allah itu bikin aturan. Apa itu aturannya? Bahwa orang baik itu akan dimasukkan ke surga, orang jahat itu akan dimasukkan ke neraka. Dan Allah sudah komitmen, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, bahwa aturan ini akan ditaati oleh Allah, jadi kagak bakalan dirobah. Mau jadi jahat apa jadi baik? Jadi baik aja. Jadi baik aja. Karena Allah sudah bikin aturan. Apa aturannya? Yang baik mau dimasukin surga, yang jahat mau dimasukin ke neraka. Itu aturan Allah itu. Dan itu adalah bentuk keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surga nanti kemudian dihuni oleh orang-orang jahat, sementara di neraka dihuni oleh orang-orang baik, iya toh? Ngapain kita capek-capek repot-repot di dunia jadi orang baik, bener nggak? Daripada ngaji beginilah mending gapleh aja kita di gardu. Benar. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang baik juga masuk neraka. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, nggak usah kagok jadi orang jahat. Kenapa? Ke surga aja kok. Tapi tidak, Allah buat aturan. Ya bahwa yang baik itu akan dibalas dengan surga, yang jahat akan dibalas dengan neraka. Nah ini peraturan ini berlaku untuk siapapun. Peraturan ini berlaku kapanpun untuk siapapun sampai nanti dunia ini gulung tikar kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya jalan ke surga itu perlu pengorbanan penuh dengan onak duri dan penderitaan, sementara jalan ke neraka itu penuh dengan kesenangan, penuh dengan hiburan, penuh dengan gelak tawa dan candaria. Karena ini merupakan ketentuan Allah, siapapun yang mau ke surga harus melewati jalan yang itu. Siapapun yang mau ke neraka harus melewati jalan yang itu. Dengarkan baik-baik, Pak. Kalau ada orang berhak untuk masuk surga tanpa melalui pengorbanan, maka orang itu adalah para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu orang yang kagak pernah maksiat. Gak pernah maksiat. Baik terus. Imannya itu gak pernah turun, gak pernah ngedrop, naik terus. Kalau iman kita man kadang datang, kadang pergi, kadang hilang. Kadang naik, kadang turun, kadang pingsan. Imannya itu. Kalau lagi naik ke masjid itu enteng banget. Kalau lagi turun berat banget. Kalau nggak lagi pingsan mah azan juga nggak kedengaran segitu deketnya. Nah kalau imannya para nabi kan naik terus, sehingga kecenderungannya para nabi para rasul itu jangankan maksiat, berazam untuk maksiat, terbersit untuk maksiat aja nggak pernah. Suatu ketika baginda Nabi dikala masih muda, boleh dikata sedang remaja,
beliau menggembala kambing. Ya, kemudian diupah beliau untuk menggembala kambing itu. Kata baginda Nabi, aku mendengar sayup-sayup dari kejauhan ada suara samroh, orang lagi begadang nabuh musik. Sebagai anak remaja seusia teman-temannya pada saat itu yang menggembala kambing, teman-temannya pada turun loh. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara. Hah? Terdengar suara dari sayup-sayup kejauhan, kayak kita dengar suara orkes tapi agak jauh, yang hajatannya mungkin di daerah Cibuntu umpamanya begitu, sayup-sayup kedengaran ke sini. Kuda yang mana? Kedengaran sayup-sayup sampai sini. Kuda yang mana engkau tunggangi? Sopo sing hajat nih. Kuda yang putih, kuda yang putih berambut. Di dalam sayang. Sayup-sayup kedengaran dari jauh. Itu Nabi, teman-temannya udah pada turun semua. Beliau majong-jong aja nungguin kambing. Nggak lama kemudian matanya itu diserang kantuk yang sangat berat sampai beliau kemudian tertidur lelap. Besoknya beliau bangun itu setelah matahari cukup terik membakar tubuhnya dan beliau terbangun karena sengatan cahaya matahari itu. Jadi ada dangdutan aja Nabi gak sempat nyamperin. Ada dangdutan aja Nabi gak sempat nyamperin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Itu kisah Nabi Yusuf. Walaqad bihi, dan sungguh Zulaikha sudah tertarik kepada Yusuf dan bermaksud melakukan sesuatu. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sepertinya begitu. Laula, tapi ini ada kalimat pembatalnya. Laula Allah burhana rabbi, kalau saja Yusuf tidak melihat bukti-bukti kuat dari Tuhannya. Aturan mah Nabi Yusuf juga kepengen, kalau istilah kita kepengen aturan mah, tapi Nabi Yusuf keburu kalah. Siti Zulaiha walaqad hammat bihi, makanya disebut duluan. Siti Zulaiha ada kepengen, tapi Nabi Yusuf mah nggak sempat kepengen. Kenapa? Karena sudah kadung ngelihat bukti-bukti kebesaran Tuhannya. Konon dalam salah satu tafsir disebutkan di saat itu mendadak Nabi Yakub bapaknya nongol. Ustaz Hasan, pantalah tak ketemu sini. La ya habibi. Ya. Keburu nongol. Kayak kita malam Jumat udah siap-siap aja. Kamis sore pulang kerja kita minum jamu Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Bocah yang gede udah kita kasih mie goreng. Udah kasih mie yamin biar pada kenyang. Bocah kalau udah pada kenyang mati tidur. Lupa yang kecil nggak dikasih bodreksin. Yang gede tidur, yang kecil ngayap. Begitu kita udah siap mau melakukan pertempuran, dinongol. Gara-gara dia nongol, jadi hilang nafsunya. Ya, elah bocah. Lagian pintu dikunci kerasan dikit nggak apa-apa. Nongol dia. Nah itu laula ar-ra'a burhana rabbi itu kira-kira kayak begitu. Ya, akhirnya kehilangan serela karena keganggu, bocah datang manggil-manggil mamanya, mama. Nah, kira-kira begitu. Jadi para nabi itu jangankan terbersit, enggak pernah ada perasaan itu dalam hatinya. Semestinya orang yang tidak pernah terbersit untuk berbuat dosa sama sekali itu lebih berhak masuk surga tanpa syarat. Enggak usah pakai capek, enggak usah pakai menderita, enggak usah pakai susah. Dosa juga nggak pernah. Kalau memang susah hidup gara-gara dosa, kenapa hidupnya para nabi susah? Para dosa nggak pernah dilakukan. Bukan begitu. Jalan ke surga mah memang penuh onak dan duri. Bukan persoalan karena kita yang lewat. Siapapun yang lewat ke jalan itu mesti akan ketemu dengan rambu-rambu dan tanda-tanda yang sama. Mau nabi lewat ke situ ketemu susah, kita lewat situ kita juga ketemu susah, ketemu belangsa. Gitu loh. Kenapa? Karena persoalan jalannya. Maka aneh dan unik. Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat penderitaan hidupnya itu para nabi. Ayo.
Ya, kita punya bini satu puyeng suruh 7 keliling, benar nggak Pak? Lah Nabi bininya 11. Kalau minta kulkas aja 11 kulkas. Ayo. Kalau minta mobil kayak showroom udah Pak, 11. Tingkat kepusingannya lah, tingkat kepusingannya. Kenapa bapak-bapak itu cenderung cepat meninggal dan cepat beruban? Itu katanya gara-gara punya istri. Katanya. Ya, katanya. Ada calon presiden, ubannya banyak banget. Jadi belum jadi presiden udah tua. Kalau jadi presiden tambah repot. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Jalan ke surga itu memang udah begitu. Ya, harus berkorban. Nah, itu syaratnya itu. Harus berkorban. Kita kalau nggak pernah berkorban dalam hidup, masuk ke surga kayaknya nggak nyaman. Gimana nggak nyamannya? Bapak ketemu sama Nabi Ibrahim di surga. Nabi Ibrahim nanya, lu ke surga gara-gara apaan? Pernah ninggalin bini 13 tahun nggak? Nggak pernah. Pernah sabar nunggu anak sampai 80 tahun nggak? Nggak pernah. Lu pernah suruh nyembelih anak nggak? Nggak pernah. Lu pernah diusir nggak dari rumah orang tua gara-gara orang tua lu bikin berhala, kemudian lu larang-larang orang nyembah berhala? Kagak pernah. Tuh kira-kira kalau kita ngobrol sama yang begitu itu, kita kuat lama nggak duduk di tempat itu? Nggak kuat lama Pak. Kenapa? Nggak punya bahan obrolan. Ketemu kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sama Nabi Musa. Ngomong-ngomong, tong lu masuk ke surga gara-gara apa? Pernah nggak lu dikejar-kejar sebagai buronan oleh satu negara? Nggak pernah, bro. Pernah nggak lu mentok ke depan laut, di belakang musuh di depan laut, akhirnya lu bingung semua sementara lu bawa orang 700.000 orang? Nggak pernah. Pernah nggak lu nggak makan 2 bulan sama sekali, air aja hampir nggak nemu? Pernah? Nggak pernah. Itu kita kalau ketemu sama Nabi Musa Pak, nggak kuat lama. Kenapa? Takut tambah banyak nanya dan jawaban kita selalu nggak pernah. Ayo, ketemulah kita dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lu pernah nggak ngajak orang kemudian dilempar tai? Nggak pernah. Lu nggak pernah nggak bertingkah kayak orang gila di tengah gunung, di puncak gunung lu bikin perahu, kemudian orang sekampung semuanya bilang lu orang gila? Pernah dibilang gila sama orang selama hidup? Belum pernah. Ayo, lu pernah nggak punya bini brengsek, sama sekali nggak ngedukung pekerjaan lu, dan itu nggak nanggung-tanggung? Lu bininya cuma satu-satunya selama 950 tahun, lu nggak akur sama bini? Pernah nggak? Kita baru nggak akur 5 tahun aja Pak, udah cari serep. Ini Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, bininya nggak dukung. Bahasa kitanya, kira-kira akur nggak tuh sama bininya? Nggak akur. Nabi Nuh ngajak ke kanan, bininya ngajak ke kiri. Kan berarti nggak akur karena nggak didukung sama bininya. Lah nggak didukung sama bini itu bukan sehari, 950 tahun. Ada yang tahan hidup rumah tangga nggak akur sampai 950 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru dilarang ngaji aja sama bini, di tempat pengajian kita nyari lagi. Benar nggak? Benar nggak? Ngaku aja lah Pak. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ke surga ketemu sama Nabi Nuh, kita mau ngomong apa? Coba kita mau ngomong apa? Gua merjuangin agama, dakwain agama sampai nangis siang dan malam. Ya, bener salah. Apalagi salah. Kita jadi ketua DKM baru 5 tahun aja udah puyeng. Ya, nggak dilaporin pemasukan salah, dilaporin tekor. Ada aja orang bilang masjid mau dikuasain sama dia. Itu baru 5 tahun Pak. Makanya jabatan di Indonesia rata-rata per berapa tahun? 5 tahun. Jajal jadi ketua DKM 3 periode. Kalau nggak mati berdiri. Benar. Jadi presiden aja udah 2 periode. Lihat Pak Jokowi itu, saya kasihan kalau ngelihat Pak Jokowi itu. Kasihan. Saya termasuk ustadz lah yang paling kasihan sama Pak Jokowi, udah 2 periode itu.
Maka kalau saya ketemu, saya mau bilang sama beliau, Pak, sudahlah Pak, saya kasihan sama Bapak, 2 periode aja Pak. Gak usah mikir pakai 3 periode cawe-cawe, 2 periode aja Pak. Kasihan saya ngelihat Bapak itu. Kan kita harus ekspresikan rasa kasihan kita sama Pak Presiden itu kan. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh sama para nabi, kita ketemu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, Tong, ngomong-ngomong lu kok ke surga sama bareng sama saya? Iya ya Sayyidina Abu Bakar. Ngomong-ngomong saya mau tanya, lu infak pernah habis semua? Rumah habis, kebun habis, semua dipakai untuk memperjuangkan agama. Kayak aku bantuin Nabi itu sampai habis semuanya. Warung habis, 8 tokonya Abu Bakar Siddiq itu habis semua. Tanah habis, rumah habis. Gak disisakan barang jarum sepotong oleh Abu Bakar Siddiq itu untuk memperjuangkan agama. Ludes sama sekali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nanya sama kita, ngomong-ngomong lu waktu bangun masjid sampai jual motor enggak? Waktu masjid lagi bangun WC lu ngegadein sepeda enggak? Lu sampai kosong enggak, ngosongin saldo enggak buat bantuin? Itu lama-lama kita enggak betah Pak di surga bareng sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Kita mau nyari kelas yang lebih rendah yang kira-kira obrolannya bareng. Lah kira-kira tingkat pengorbanannya itu sama. Benar enggak Pak? Karena daripada nggak nyambung, malu hati, apalagi sama para nabi, apalagi sama para rasul, sama para sahabat aja kita sudah kehilangan cara untuk ngobrol. Nggak usah sama para sahabat, kita jumpa sama Wali Songo aja kita udah bingung kalau ditanya. Agama aku tinggalkan di Indonesia 99% Nusantara dari Sabang sampai Merauke beragama Islam. Sepeninggalku aku mau tanya, dalam 200 tahun setelah aku meninggal, tinggal berapa persen agama Islam? Kalau mereka nanya, yang 25% pada lari kemana? Kiai bakal lari tunggang langgang semua. Karena kagak bisa jawab kenapa Islam yang 99 hilang 25%. Mau ngomong apa kita? Nih kita ngomongin yang pahitnya dulu nih. Ntar ada yang manis-manisnya. Kalau ketemu Kangjeng Sunan Kudus, beliau nanya begini begitu, kita balik tanya, maaf Kangjeng Sunan, di zaman panjenengan masjid di Kudus ada berapa? Yaelah, punya ilmunya kita, benar gak? Beliau bilang seikat kuah, ya 10 ada, itu masalahnya. Ketika kami meninggal di Kudus masjid sudah ada 5.000. Itu yang manisnya itu Pak, itu yang manisnya. Tapi kan kita omongin yang pahitnya dulu. Biar kita kagak merasa itu surga udah dalam genggaman. Biar kita nggak merasa lah kita mau orang Indonesia pasti masuk surga semua. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai ketipu dengan kalimat seperti itu. Lebih baik kita curiga sama setan, curiga sama diri kita sendiri. Jangan-jangan di antara yang masuk gua tidak. Jangan-jangan di antara sekian orang yang masuk namaku tidak tercantum di dalamnya. Ya. Mending kalau dari 10 kita yang ke-10, kalau dari 7 kita yang ke-7, kalau dari 5 kita yang ke-5, kalau dari 4 kita yang ke-4, kalau cuma ada 2 kita yang kedua, kalau cuma aja 1 cuma kita doang. Gimana kalau dibalik? Dari 10 ternyata kita yang tidak, dari 5 ternyata kita yang tidak, dari 2 ternyata kita yang tidak, dan dari satu-satunya penghuni neraka ternyata tinggal kita. Nauzubillahimin. Maka sejarah Islam itu sejarah pengorbanan. Ini yang saya mau kaitkan dengan pengajian malam ini sebagai penutup. Itulah kenapa cucu Nabi sekalipun pengen ke sorga mah kudu dipenggal lehernya. Ini surga ini kuncinya dipegang sama baginda Nabi Pak. Ati babal jannah fastaftihu, ku datangi pintu surga, ku ketuk pintunya. Maka bertanyalah khazin penjaga surga itu, yakni malaikat Ridwan istilah kita, siapa engkau? Aku jawab, aku adalah Muhammad. Maka dia mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka surga ini kecuali kepada engkau dan engkau yang mengetuknya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu pegang kunci surga. Kira-kira kalau engkau punya kunci surga, pertama kali yang diingat cucunya apa cucu tetangga? Cucunya. Artinya khusus cucu gua mau udah gak usah berdarah-darah, gak usah capek-capek, gak usah repot-repot, baca sholawat 3 kali masuk surga.
Sahabat Rasulullah dan cucu Rasulullah kita kira kalau baca salawat begini enggak? Allahumma sholli wa sallim ala jaddi atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat salam untuk datukku atau salawat salam untuk Rasulku? Pasti salawat salam untuk Rasulku, karena bukan persoalan datuk. Kalau persoalannya persoalan nasab, Pak, kalau persoalannya persoalan keluarga, Abu Jahal tuh paling pantas, Abu Lahab tuh paling pantas. Kenapa? Keluarga. Apa? Keluarga. Enggak. Malah justru keluarga Nabi yang disebut ahli neraka pertama itu tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab siapanya Nabi? Masih pamannya Nabi, bukan paman kita, paman Kangjeng Nabi. Malah paman Kangjeng Nabi yang ada suratnya bahwa positif masuk, sudah ada sertifikat nerakanya, Pak. Sudah booster sertifikatnya, sudah ada sertifikat nerakanya. Artinya surga neraka itu bukan persoalan kedekatan dengan Kangjeng Nabi dalam pengertian kita keluarga Nabi, enggak. Karena keluarga Nabi sekalipun, putri Nabi sekalipun, putu Nabi sekalipun, ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa, di antara keluarganya, saat turun perintah Allah, wa anzir ashiratakal akrabin, beri peringatan kerabat-kerabatmu wahai Muhammad, maka Nabi kumpulkan, Nabi berseru dari Bukit Sofa. Kata baginda Nabi, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Qusay, disebut sama Nabi keluarga-keluarga besarnya. Kalau aku bilang di belakang gunung ini ada tentara musuh, pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan benarkan ucapanku? Mereka berkata, kami pasti akan membenarkanmu, karena kami tidak pernah mencium gelagat dusta dari mulutmu. Nabi itu dituding gila pernah, Pak. Dituding dukun pernah. Dituding orang gila pernah, dituding dukun pernah, dituding selebor jadi penyair pernah. Tapi Nabi tidak pernah dituding oleh orang-orang Quraisy keluarganya sebagai pendusta. Karena dusta itu paling pantang dalam agama ini, Pak. Bohong itu paling pantang. Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berzina? Mungkin, kata Nabi. Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu nyolong? Mungkin, kata Nabi. Basarnas berapa triliun, Pak? 88, sekian miliar ya. 88, sekian miliar. Yang sebelumnya yang bareng-bareng tuh berapa ya? 7,8 triliun. Ji, itu kalau kita bikin WC segede apa gedenya tuh? 8 triliun bikin WC buat Masjid Miftahul Huda. Masya Allah. Tapi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mungkin nggak seorang mukmin itu berani bohong? Tidak mungkin, kata Nabi. Tidak mungkin. Ada yang bilang sekali lagi, tidak mungkin. Saya kemarin ada jamaah pengajian, saya nanya, Ustadz, emang di Pangandaran itu memang ada kerajaan gaib gitu? Ada kerajaan goib, ada kerajaan goib. Orang yang nanya saya sama saya ini janda. Gak usah dengerin Haji Usman, gak usah serius sekali Ustadz. Ya, janda. Dia punya kakak. Kakaknya itu hampir saya ta'arufkan dengan kepala Basarnas yang 88 miliar itu. Hampir saya ta'arufkan. Semua dokumennya masih ada di handphone saya itu, belum saya hapus. Tinggal selangkah lagi jadi itu. Kalau jadi kebagian Baji. Kebagian kalau jadi. Nanti boleh diperiksa itunya apa namanya. Tapi untuk kalangan terbatas, Empoknya nanya, adiknya nanya. Ustadz, memang ada di Pangandaran kerajaan kerajaan naon Kang? Gaib, kerajaan gaib. Kenapa saya bilang emang mau ke sono? Iyalah, katanya penasaran pengen ke sono. Ya udah, ntar saya siapin mobilnya. Emang pakai mobil Ustadz? Iyalah. Pakai yang ini? Enggak, saya punya kendaraan khusus kalau buat ke sana. Memang harus khusus kendaraannya? Khusus. Mobil apa Ustadz? SMK. Biar sama-sama goibnya maksudnya itu. Makanya jangan serius-serius sekali Ustaz. Ya, biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya boleh itu. Tapi ternyata urusan surga neraka itu bukan urusan keluarga. Nabi Nuh berkata, ya Allah, bagaimana dengan anakku si Kan'an, ya Allah si Kan'an. Kata Allah, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairi salih. Wahai Nuh, Kan'an bukan keluargamu karena amalnya tidak soleh, kelakuannya busuk, dia tidak pantas menebaskan dirinya kepadamu. Allah tuh yang nyebut Kan'an bukan putra Nabi Nuh itu, padahal Pituwin itu anak kandung daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi persoalannya itu bukan persoalan anak atau keturunan, tapi bagaimana amalan dan bagaimana pengorbanan. Maka ketika tanggal 10 bulan Muharram sempurna pengorbanan Sayyidina Husain, dipenggal lehernya di Karbala, ditendang ke sana kemari kepalanya, dibantai 70 orang anggota keluarganya di padang Karbala. Tengok, cucu cicit baginda Nabi sekalipun kalau mau ke sorga harus ada pengorbanannya, sehingga entar di sorga kalau ngobrol sama yang lain nyambung.